Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingchi prequel dari Raja Gila Asura part 27 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode ini diperlihatkan Dewa Air Lang yang masih bertarung sengit dengan Raja Karakanta. Terakhir kali, Raja Karakanta bisa melihat kemana arah gerakan dari Dewa Air Lang dan menebasnya dengan pisaunya. Dewa Air Lang pun lalu berkata di dalam hati, dapat dipastikan bahwa Raja memiliki kemampuan aneh untuk melihat masa depan. Situasiku saat ini sangat buruk. Selalu ada reaksi sebelum aku bergerak. Dia telah melintas ke posisi yang aku tidak siap. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Aku akan dipukul dengan telak. Dan tiba-tiba saja Mak Dewar. Tak disangka kini Wonjong pun datang dan sudah berada di depan Dewa Air Lang untuk melindungi Dewa Mata Tiga. Raja Karakanta yang terkejut pun lalu berkata, orang ini. Tanpa diduga dia pasang badan untuk menahan seranganku. Hal itu membuat Palu Emas pun juga terkejut. Terkena serangan dari Raja Karakanta, Wonjong kini terluka parah dan mengeluarkan darah yang banyak. Wonjong pun lalu mengatakan kepada Dewa Air Lang, Tiga Mata, inilah saatnya. Cepatlah bertindak, jangan pedulikan aku. Jenderal Mata Tiga langsung ngeden, bersiap untuk menyerang. Sialan, ucapnya sambil mencengkeram tombaknya dengan kuat. Dan jeler, tusukan Dewa Air Lang pun langsung mengenai dengan telak dada Raja Karakanta. Jelas hal itu membuat Shin Yue sangat kaget. Dan dawar, tusukan dari Dewa Air Lang pun kini mengeluarkan ledakan yang langsung membuat Raja Karakanta terlempar sangat jauh. Wonjong pun kini jatuh ke tanah. Dewa Air Lang pun segera melihat kondisi Wonjong dan berkata, kamu terluka parah, pertahankan energimu dan jangan bergerak. Wonjong pun lalu batuk-batuk dan berkata, Mata Tiga, hei, bagaimana denganku? Sebagai dewa jenderal di surga, itu tidak terlalu memalukan kan? Dewa Air Lang pun menjawab, tidak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Wonjong pun lanjut berkata, aku tidak tahu, kamu ternyata begitu kuat. Selama bertahun-tahun kita bersama, hari ini kamu harus mengambil pilihan untuk menunjukkan bakatmu. Statusmu di surga harusnya lebih dari ini. Pergilah, jangan pikirkan aku dan kejar Raja Karakanta. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Dewa Air Lang pun lalu balas berkata, jika aku meninggalkanmu saat ini, kamu pasti akan mati. Dan kini dari reruntuhan terlihat Raja Karakanta mulai bangkit. Terlihat akibat tusukan dari Dewa Air Lang, dadanya pun bolong dan mengeluarkan darah. Raja Karakanta pun lalu berkata, kenapa? Kakak, kamu tidak memberitahuku itu akan seperti ini. Kamu telah mengkhianatiku. Dan kini Shin Yue pun tiba-tiba saja berteriak dan berkata, hei anjing bodoh, kamu tahu ini sudah terlambat. Itu benar, aku memang mengerjaimu. Akhirnya, aku sudah terlalu lama menunggu kesempatan ini. Hahaha. Palu Emas pun lalu berteriak, Tiga Mata, jangan ragu lagi. Jangan khawatirkan kami. Kami para dewa surgawi sangat mengharapkan pengorbanan. Aku tidak akan takut. Raja itu telah terluka parah sekarang. Cepatlah ambil kesempatan untuk membunuhnya. Tiga Mata, aku sangat membencimu. Aku tidak pernah mengakui bahwa kau lebih baik dariku. Tapi aku salah. Kamu adalah kebanggaan dari 13 dewa di surga. Kau adalah saudaraku yang baik. Pergilah, selesaikan tugasmu. Berikan kontribusi besar untuk surga. Jangan lupa kau pernah bersamaku sebagai rekan satu tim. Kemuliaanmu juga adalah kemuliaanku. Dewa Air Lang pun kini hanya terdiam saja. Ia pun lalu berkata, tentu saja. Dewa Air Lang pun lalu berlari ke arah Palu Emas. Palu Emas pun tampak terkejut karena ternyata Dewa Air Lang pun mengajak Palu Emas dan Wonjong untuk melarikan diri dari pertempuran. Jelas saja hal itu membuat Shin Yue sangat kaget karena ia tak menyangka Raja Karakanta tak jadi dibunuh oleh Dewa Air Lang. Palu Emas pun berteriak, hei, apa yang kau lakukan? Dan sambil menggendong kedua rekannya, Dewa Air Lang pun berkata, selama kamu dan Wonjong mendapatkan perawatan tepat waktu, kalian masih bisa diselamatkan. Itu adalah tanggung jawabku untuk memastikan bahwa teman-temanku kembali hidup. Kemuliaan adalah yang kedua.
Wonjong pun kini hanya lemas tak sadarkan diri, dan Balok Emas pun sambil menangis berteriak, "Tiga mata, kamu idiot. Tidak heran aku membencimu sepanjang waktu. Bodoh, kau telah melewatkan kesempatan untuk membunuh Raja Asura. Tiga mata, sialan. Kamu adalah aib bagi para dewa surga." Scene lalu diperlihatkan seseorang yang berdiri dan darahnya menetes. Dan itu adalah Raja Karakanta. Raja Karakanta pun kini sangat syok dengan apa yang dikatakan oleh Shinue. Dan kini Shinue pun berkata, "Oh bodoh, dasar mata tiga. Kenapa kau malah pergi? Aku melihat kesulitanmu, tapi aku tidak bisa melihat hasil akhirnya." Karakanta yang saat ini mulai menyembuhkan lukanya dengan api tempurnya pun lalu berkata, "Kakak, hubungan kita selalu sangat baik. Tapi kenapa kamu tiba-tiba marah padaku?" Shinue pun lalu berkata, "Baiklah, apa kau mau tahu? Lihat penampilanku, bagian mana yang menurutmu bagus?" Karakanta pun tampak terkejut dengan perkataan itu dan berkata, "Oh, apa yang salah denganmu?" Shinue pun lalu berteriak, "Aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Sialan. Hei Karakanta, aku sudah terjebak di dinding bertahun-tahun. Apa kau tidak pernah memikirkan perasaanku?" Karakanta pun lalu berkata, "Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Jika kamu tidak di sini, siapa yang harus aku ajak bicara?" Shinue pun balas berkata, "Kamu memang orang miskin yang pemalu. Pergi cari orang lain saja. Kau jangan selalu menggangguku." Sambil memegang dadanya, Raja Karakanta pun berkata lagi, "Kakak, kamu tidak seharusnya seperti ini. Kamu menghancurkan hatiku. Kamu tidak pernah bilang seperti itu sebelumnya. Jika kamu membenciku lagi, itu pasti bohong." Shinue pun lalu tertawa dan berkata, "Hahaha, tentu saja. Aku hanya ingin kamu percaya padaku dengan membimbingmu ke masa depan yang aku lihat. Sebenarnya aku ingin kamu mati. Aku benci Jenderal Mata Tiga itu. Gara-gara dia, aku melepaskan kesempatan untuk membunuhmu. Jika dia cukup pintar, pasti kamu sudah mati." Raja Karakanta pun mulai berjalan dan ia lanjut berkata, Tak kuduga. Aku hanya tidak ingin kamu mati. Tapi kenapa kau sangat membenciku? Aku sangat kecewa. Seharusnya aku membunuhmu." Shinue pun menjawab, "Baiklah, kalau begitu bunuh saja aku." Dan sambil menunduk, Raja Karakanta pun berkata, Aku berbohong padamu kakak. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu?" Perkataan itu membuat Shinue pun sangat kesal dan berteriak, "Hei Karakanta, kamu memang cacing tercela dan tidak tahu malu. Ayo cepat bunuh aku." Raja Karakanta pun hanya tersenyum dan berkata, "Kamu hanya marah untuk sementara waktu, dan kamu akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Kamu sudah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Tidak masalah, aku akan kembali padamu. Semuanya sama seperti sebelumnya. Tapi pria yang menghalangi kita masih di sini. Sungguh menyebalkan. Perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kau tunggulah sebentar." Scene lalu diperlihatkan dinding batu yang disegel yang saat ini mulai retak. Dan krak. Dan ternyata saat ini Raja Vimalasitra masih bisa keluar dari dinding segel Raja Kebajikan. Ia pun lalu mulai membersihkan badannya dari debu dan berkata, "Sial, aku sudah lama ditelan oleh batu busuk ini. Pria munafik tua, di mana kura-kura itu?" Apa? Seorang munafik memang tidak pernah betul. Murid-murid sampah masih di sini. Oh, orang munafik itu meninggalkan mereka di sini dan mati tanpa bantuan. Kasihan sekali. Perhatian Raja Vima pun lalu tertuju kepada sesuatu yang ternyata itu adalah Miao Zhen yang ternyata masih hidup. Miao Zhen di situ berkata, "Oh, Tuan." Dan sambil batuk-batuk ia berkata, "Guru telah meninggalkan kami. Dia telah membiarkan kami untuk mati perlahan-lahan di sini." Raja Vima pun menyahut, "Ya, itu memang gayanya. Sekarang kamu tahu kan?" Miao Zhen pun lalu berkata lagi, Aku selalu percaya padanya. Aku selalu mengaguminya. Dia adalah salah satu dari 3 dewa kuno yang agung. Aku mengikutinya untuk belajar. Dia membuatku percaya. Untuk
untuk membangun negara yang ideal, penuh dengan cinta dan tanpa kebencian. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Raja Bhima pun menjawab, kamu telah salah untuk percaya bahwa negara yang ideal itu ada. Yang ada hanyalah hidup dalam kebohongan yang indah. Myozen pun lalu menangis dan berkata, aku takut. Kakak, aku tidak ingin mati. Aku takut untuk menutup mataku. Tidak. Aku tidak ingin meninggalkan dunia ini. Raja Bhima pun hanya mengangguk merespon hal itu. Myozen pun kini menangis semakin kencang. Tapi tiba-tiba saja Myozen pun kini seperti bangun dari tidur. Ia pun kini berada di sebuah kasur yang empuk. Ia pun sangat terkejut dan berkata, apakah ini mimpi? Aku baru saja melihat diriku berdarah di tengah padang belantara. Aku sangat menderita menunggu kematian. Sungguh mimpi buruk yang mengerikan. Aku sangat mengantuk. Aku mau tidur saja. Aku akan melakukan lebih banyak hal baik untuk besok. Dan kini Myozen pun mulai memejamkan matanya. Dan dia sudah meninggalkan dunia ini dengan tenang, dengan ilusi yang telah diberikan oleh Raja Bhima. Raja Bhima pun disitu lalu berkata, sepertinya aku melakukan sesuatu yang berlebihan. Biarkan dia menyingkirkan rasa takut dan mati dengan damai. Karena orang bodoh yang polos ini sedikit mirip dengan ibunya. Raja Bhima pun lalu menatap ke atas dan berkata, hei, jangan senang dulu, munafik sialan. Perang baru saja dimulai. Shin lalu beralih memperlihatkan putri kecil yang sedang asyik berlatih mantra. Ia pun tampaknya berhasil membuat air menjadi terbang melayang, sehingga hal itu membuatnya sangat senang. Dan kini muncul seorang wanita dengan pakaian kerajaan dan berkata, Suyi, kamu kurang fokus. Suyi pun lalu meminta maaf. Wanita itu pun lanjut berkata, hei Suyi, kau sudah di sini beberapa bulan, tapi bahkan seni peri dasar pun belum kau kuasai dengan baik. Suyi pun menjawab, aku akan mencoba yang terbaik. Dan wanita itu pun dengan serius lanjut berkata, apa kau tahu, kamu sangatlah beruntung. Di saat tempat ibadah untuk para dewa di bumi diserang oleh Asura, kamu selamat. Dan kemudian kamu dibawa ke istana surgawi oleh Kaisar Sitian dan diadopsi sebagai putri angkatnya. Betapa berkahnya nasibmu sebagai manusia fana. Suyi pun menjawab, aku tahu, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Permasyuri pun berkata lagi, selain takdir, itu juga tergantung pada kultivasimu. Jika kamu tidak memenuhi ujian, kamu tidak bisa tinggal di sini. Pikiran yang tenang akan menumbuhkan keabadian. Jika kamu meningkatkan roh batinmu ke tingkat yang lebih tinggi, kamu benar-benar dapat menjadi salah satu dari kami. Dan tiba-tiba saja terdengar seorang dewi yang datang dan berteriak, Ibu, Sitian kembali. Permasyuri pun menjawab, oh, lebih awal dari yang diharapkan. Asura benar-benar lemah. Ayo kita bertemu dengan tentara surgawi yang menang. Akan tetapi wajah dewi itu tampak panik dan berkata, Kaisar yang hebat Sitian, sepertinya kita dikalahkan. Jelas hal itu membuat permasyuri pun kaget. Dan kini di pelataran surga, para penduduk surga pun sedang menyambut kedatangan Kaisar Sitian, yang di situ sudah ada kapal pribadi Kaisar. Orang-orang di situ berkata, hei, aku mendengar bahwa ada banyak korban. Shh, lihatlah, Kaisar datang. Lihatlah, dia terluka. Permasyuri pun langsung mendekati Kaisar Sitian dan berkata, Kaisar Sitian, permisi, apakah kamu terluka? Bagaimana kabarmu? Sitian pun menjawab kalau itu tidak masalah. Permasyuri pun lanjut berkata, sambutan yang tulus, kembalilah. Sitian pun hanya menunduk terdiam. Ia pun lanjut melihat ke istana surga yang sudah dihias dengan sangat meriah. Sitian pun lanjut berkata, oh, apakah semuanya sudah dirancang? Apakah semua mengira kita sudah menang? Sayang sekali. Permasyuri pun lalu berkata, Kaisar, kamu pasti kelelahan. Tolong istirahatlah dulu. Jangan khawatir tentang kemenangan atau kekalahan. Sitian pun menjawab, aku tidak lelah. Sebaliknya, aku sangat bersemangat. Aku akan kembali untuk memimpin peperangan secara penuh. Aku sedikit rugi, tetapi pondasi surga tidak akan terguncang. Perang ini baru saja dimulai.
Aku perintahkan Jenderal Utara untuk memimpin pasukan dalam peperangan ini. Siapkan para dewa. Begitu bertemu dengan Asura, kita akan melakukan serangan penuh untuk mengalahkan mereka." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.